13 Bom di Jakarta ini film yang rilis di tahun 2023 tentang sekelompok teroris yang mengancam dengan menebar 13 bom di berbagai area Jakarta. Di sisi lain, berdasarkan dari hasil penelusuran intelijen, mengarah kepada dua pengusaha muda dari cryptocurrency. Namun, semuanya semakin rumit ketika ada dugaan mengenai penyusup di dalam tim ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya. Dan gue sendiri cukup senang dengan variasi genre di film Indonesia gitu, yang dibawain oleh Kak Angga Sasongko ya. Kemarin dengan film Mencuri Raden Saleh, dan sekarang dengan film 13 Bom di Jakarta ini gitu. Dimana dua-duanya menurut gue film yang cukup beresiko, terutama dari sisi teknisnya gitu. Gue ngebayangin pasti pusing, apalagi kalau udah ngelibatin yang namanya kendaraan, kayak nempelin kamera di mobil ya. Dan gue juga suka dengan progresnya dia dari Ben and Jody terus naik ke Mencuri Raden Saleh dan sekarang di film ini gitu. Dalam konteks action ya. Yang menurut gue secara pengalaman juga pastinya akan lebih matang gitu. Tapi jujur aja, ekspektasi gue untuk film ini tuh terhitung rendah. Gue cuma pengen mendapat sebuah hiburan aja gitu. Sekaligus cukup penasaran sih pengen ngelihat udah sejauh mana nih untuk film action di Indonesia itu sendiri gitu. Karena gue terhitung jarang ya nonton film Indonesia, tapi setelah gue selesai nonton, buat gue ini film yang fun. Gue terhibur di sepanjang film, agak sedikit ngingetin gue dengan 24. Sedangkan di film ini terbagi dalam beberapa point of view ya, dari sisi intelijennya, terus dari sisi terorisnya, dan dari sisi si pengusaha cryptocurrency ini gitu. Cuma menurut gue yang paling besar ada di porsinya dua orang pengusaha cryptocurrency ini gitu, yang gue agak nggak nyangka sih, karena gue kira awalnya ini akan lebih mengarah ke sisi action di lapangannya gitu. Secara durasi sekitar 144 menit, dan buat gue selama gue duduk ya, gue nggak berasa sih. Dan pas gue nonton juga itu lumayan rame di dalam teaternya, padahal gue nonton di jam 15.40, penontonnya juga seru-seru, tipikal yang heboh tapi nggak ganggu kalau buat gue ya. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, film ini dibuka dengan keren dan cepat, ditambah soundnya untuk bagian awal itu dapat banget, terutama di bagian openingnya ya. Kayak ngasih kesan untuk buru-buru, koneksi masing-masing karakter juga menurut gue cukup rapih. Mereka menjelaskan background serta kemampuan masing-masing juga dengan jelas ya kalau menurut gue. Jadi ketika ketemu karakter ini, gue udah tahu nih siapa dia, kemampuannya apa, serta tugasnya apa. Which is good, walaupun yang gue hafal dari sisi nama karakter cuma si Waluyo doang ya. Buat yang udah nonton pasti akan ngerti. Salah satu karakter favorit gue dari film ini, tapi ketika film ini kan dibuka dengan kuat, dan bagian tengahnya itu yang menurut gue agak berasa turun sih. Jadi ini film yang dibuka dengan naik, tapi begitu bagian tengah tuh langsung, menurut gue sih agak berasa aja sih turunnya gitu. Kalau feeling gue, ya agak sayang sih dari sisi momentumnya karena udah cukup baik dari apa yang udah mereka bangun di awal film gitu. Kecuali ya emang sengaja diturunin dari sisi tensinya gitu biar penonton dikasih nafas juga, dan buat gue ya ini jatuhnya ke masalah selera. Baru di akhir film mulai naik lagi gitu. Dan gue ngerasa kayaknya pas sequence di bagian akhir ya, itu FPS-nya kayaknya dinaikin ya. Karena kelihatan agak mulus aja sih dari sisi pergerakannya, atau bisa jadi cuma perasaan gue aja. Sedangkan kalau ngomongin dari sisi estetika, menurut gue untuk ukuran film Indonesia ya, ini udah bagus banget sih. Nggak kalah dengan film-film luar, walaupun ada beberapa bagian yang gelap, terutama pas di dalam mobil ya, ketika malam itu bagiannya si Ute kalau nggak salah. Car chase sequence-nya juga oke banget di sini, dilihatnya enak, jelas juga,
gue berharap lebih lama sih untuk bagian ini ya. Secara action ini terhitung oke, cuma kayak gue pernah nonton salah satu video ya, kalau senjata tuh nggak boleh dipegang secara miring gini, karena shell casing-nya akan mental ke kita. Tapi sekali lagi ya, ini seinget gue aja gitu, pasti mereka udah riset juga. Dan yang menarik dari film ini adalah, setahu gue inspirasinya tuh datang dari kejadian ancaman bom di salah satu mall Tangerang gitu. Kalian bisa googling sendiri ya. So, 13 Bom di Jakarta ini film yang menghibur kalau buat gue. Secara cerita juga jelas, actionnya dapet dan seru juga. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.